warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baiklah, perkenalkan nama Ibu Bunga Resti Utami. Baik, kita hari ini akan mempelajari buku tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kelas 3 subtema 2 yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia dalam pembelajaran 1. Nah, tahukah kalian anak-anak bahwasanya pertumbuhan tinggi badan, berat badan, kemampuan berjalan, kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia. Nah, apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Nah, jadi pertumbuhan atau tumbuh adalah bertambahnya ukuran berat badan dan tinggi badan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam masa kandungan sampai ia dewasa. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti saat dia sudah dewasa. Nah, adapun makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah yaitu makanan yang bersih, sehat, dan bergizi. Nah, berikut adalah macam-macam makanan yang sehat dan bergizi. Yang pertama yaitu makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Nah, contohnya yaitu nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Nah, yang kedua ada lauk pauk. Nah, lauk pauk biasanya banyak mengandung protein. Protein terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama protein hewani, yaitu protein yang berasal dari hewan. Contohnya yaitu ikan, daging, telur, dan lain-lain. Selain mengandung protein, ikan, daging, cumi juga mengandung lemak loh. Adapun yang kedua yaitu protein nabati. Nah, protein nabati adalah protein yang berasal dari sayuran. Contohnya yaitu tahu, tempe, dan sebagainya. Nah, adapun yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Sayur-sayuran biasanya banyak mengandung vitamin. Nah, contohnya yaitu kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Nah, yang keempat buah-buahan. Buah-buahan juga biasanya banyak mengandung vitamin. Nah, contohnya seperti apel, anggur, jeruk, pisang, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir susu. Susu merupakan bahan pangan yang paling lengkap kandungan gizinya. Dalam susu terdapat kandungan mineral, protein, lemak, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu perkembangan. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Nah, mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Baiklah anak-anakku pasti masih ingat bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah tumbuh dan berkembang. Nah, manusia adalah salah satu makhluk hidup ya. Kita bertumbuh dan berkembang terus-menerus dalam gambar ini. Ada gambar ketika bayi sampai dewasa. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Nah, manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup yang lainnya. Nah, salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan manusia itu kan terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, namun perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Nah, pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Jadi manusia itu selalu mengalami pertumbuhan dan perkembangan
ya anak-anakku. Dari bayi, lalu balita, anak-anak, remaja, dewasa. Nanti ketika kita sudah dewasa, mungkin tinggi badan kita tidak bertambah, tetapi di situ terjadi perkembangan juga. Nah, perkembangan secara emosi dan perkembangan secara pikiran manusia. Nah, perhatikan gambar Udin berikut ini ya. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Nah, ini adalah gambar Udin ketika kecil, ya anak-anak. Nah, dari bayi yang hanya bisa digendong oleh orang tuanya, oleh ibunya, lalu di sini bisa meranjak, lalu bisa berjalan ya. Berarti di sini perubahannya yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, maka kita bisa berjalan. Ini adalah perubahan yang dialami oleh Udin dari sejak bayi. Begitu juga dengan kita. Tidak mungkin anak-anak saat kalian lahir dari kandungan ibu langsung kalian bisa berjalan atau bisa langsung lari, tidak kan? Pastinya akan melalui tahap baik terlebih dahulu. Nah, baik nanti bisa bangun, bisa terkurap, lalu bisa merangkak, lalu bisa berjalan. Nah, perhatikan kembali gambar Udin yang berikut ini ya. Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin? Nah, berdasarkan gambar tersebut, gambar yang pertama, Udin minum susu. Nah, gambar yang kedua, Udin sudah mulai makan nih ya. Nah, perubahan apa yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini? Nah, ya, perubahannya adalah sewaktu kecil, kadang kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Nah, anak-anak ibu pas masih kecil pasti makannya disuapi oleh orang tua kalian kan? Nah, ketika kita bertumbuh dewasa, kebutuhan makan kita akan bertambah juga nih anak-anak. Jadi tidak cukup hanya minum susu saja, tapi kita perlu makan makanan yang bergizi dan kita bisa makan sendiri. Jadi kemandirian perkembangannya terus bertambah. Nah, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Ya, pasti mengalami ya kan anak-anak. Semua manusia pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti yang dialami oleh Udin tadi. Nah, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Nah, anak-anak, coba anak-anak boleh tanya ke orang tua kalian. Bu, aku pas waktu masih kecil, waktu itu bisa merangkak umur berapa ya? Bisa berjalan umur berapa? Lalu aku waktu kecil itu makannya apa ya? Bagaimana? Gitu. Nah, anak-anak bisa bertanya kepada orang tua kalian masing-masing ya. Nah, adapun informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Nah, kalian bisa tanya, Bu, berat badanku pas baru lahir berapa ya Bu? Nah, selain itu kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuan untuk merangkak dan berjalan. Nah, kalian bisa tulis nih, aku lahir dengan berat badan sekian, tinggi badan sekian, aku bisa merangkak pada umur sekian, aku bisa berjalan umur sekian. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, anak-anak bisa tulis informasi itu tentang pertumbuhan dan perkembangan kalian sendiri ya. Nah, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, bertambahnya berat badan dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Nah, contohnya seperti yang terlihat pada gambar ya.
Nah, di sini Edo saat kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tumbuh, Edo bertambah besar dan kuat. Edo dengan mudah dapat memegang tempat botol minum itu yang lebih berat dari botol susu itu. Jadi kekuatan tubuh kita itu juga mengalami perkembangan, ya kan anak-anak. Tidak seperti bayi terus ya. Kalau bayi mengangkat barang sedikit mungkin sudah berat kan, tapi untuk bertambahnya waktu kita menjadi dewasa itu bagian tubuh kita itu juga berkembang ya. Nah, juga kekuatannya bertambah. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Nah, mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Nah, di sini ada gerakan menari tepuk tangan. Nah, kalian bisa praktekkan nanti di rumah kalian atau di mana ya. Nah, gerakan yang pertama yaitu gerakan yang mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri. Nah, lalu angkat tangan dengan kuat seperti mengangkat beban. Jadi gerakan pertama itu bergantian ya, yaitu dengan mengangkat tangan kanan dan mengangkat tangan kiri. Kemudiannya ya, lalu mengangkat itu dengan kuat ke atasnya. Baik, nah adapun gerakan yang kedua yaitu gerakan yang menurunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan itu diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan seperti air hujan yang turun. Jadi setelah tadi yang tangan kanan dan tangan kiri naik ke atas, lalu diturunkan jari-jari kita itu seperti menirukan air hujan yang turun. Nah, adapun gerakan yang ketiga yaitu gerakan yang merentangkan kedua tangan ke samping lalu membengkokkan atau ditekuk ya anak-anak sehingga membentuk huruf U ya. Jadi seperti ini nah, huruf U dia. Nah, direntangkan lalu dibengkokkan. Gerakan yang keempat yaitu gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Jadi tangannya itu terlentang, lalu pergelangan tangannya itu diputar secara perlahan-lahan, lalu digerakkan secara perlahan-lahan. Nah, yang kelima yaitu gerakan mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi misalnya mengacungkan tangannya ke depan, lalu membalikkan kedua tangan dan telapak tangan dengan arah yang berbeda. Jadi misalnya telapak tangannya menghadap ke bawah berarti dibalikan, dan jika ke bawah ke atas, begitu ya anak-anak gerakannya. Lalu gerakan yang terakhir yaitu gerakan yang menepukkan tangan. Jadi bertepuk tangan bisa divariasikan dari gerakan yang lemah sampai yang kuat. Misalnya bertepuk tangan dengan 2 jari, lalu dilanjutkan dengan bertepuk tangan 4 jari, lalu yang terakhir 10 jari. Jadi anak-anak bisa melakukan yang terakhir yaitu tepuk tangan setelah melakukan gerakan yang pertama sampai ke-5. Nanti kalian bisa cari contoh lainnya itu di YouTube ya anak-anak, tentang tarian tepuk tangan ini. Baiklah, sampai di sini apa kalian semua sudah paham apa yang Ibu jelaskan tadi? Baik, alhamdulillah jika sudah paham semua ya. Nah, jadi kesimpulan pada materi hari ini yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi dalam diri manusia itu setiap orang berbeda-beda, yaitu tergantung makanan dan kebiasaan
olahraga, serta gen atau keturunan dari orang tuanya. Ya walaupun berbeda, tetapi kita harus saling menghargai karena semua itu merupakan anugerah dari Allah yang wajib kita syukuri ya anak-anak. Baik, sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini, maka ada baiknya Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.